sebenarnya ada pengen gua obrolin gitu sambil di jalan. Ada yang nanya, bang, apa sih kuliah lu jauh banget bang gitu kan, di Depok juga banyak gitu kan. Mungkin nanti gua akan jelasin ketika udah di kampus guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gua AHMV. Oke, gua sekarang lagi berada di Ciawi gitu, khususnya di Jalan Pajajaran gitu guys. Nah, sekarang udah jam 5.35 guys, sudah setengah 6. Tapi cuacanya masya Allah cerah banget ya. Secara hidup kalian ya guys gitu, cerah banget gitu. Nah, di sini kondisinya ramai, lancar gitu. Jadi kita harus selalu waspada guys, harus selalu safety dan hati-hati gitu. Oke, widih keren. Oke, di sini gua mau nyoba dikit tarik gas, kira-kira kuat sampai berapa. Wah, cuma sampai 70-an doang guys, nggak kuat karena emang lagi rame ya gitu. Udah, kita santai-santai aja, kita cerita-cerita bareng gitu, nggak usah terburu-buru biar safety guys. Oke, gue mau ngejawab pertanyaan yang lalu gitu guys. Jadi vlog kali ini gue mau ngebahas kenapa gue kuliahnya jauh banget gitu, padahal kan di Depok ada gitu, contohnya kayak UI ya kan, itu ada dekat, tapi kenapa gue milih yang jauh. Nah, sekarang gue akan ngebahas gitu, gue akan ngejelasin kenapa gue kuliahnya bisa sampai ke Ciawi gitu. Jadi sebelum gue kuliah itu gue kan lulus. Nah, habis lulus itu gue niatnya itu pengen kerja sambil ngabdi guys, kayak di suatu lembaga gitu. Dan pada akhirnya waktu itu gue cari-cari ada lowongan melalui WA gitu, tapi jauh guys, di Batubara. Nah, di Batubara ini di Pulau Sumatera guys. Jadi dari Medan itu masih sekitar 3 jam 4 jaman guys. Nah, ketika ada lowongan itu gue udah daftar gitu, udah daftar kuliah di jalur mandiri di UIN Jakarta gitu kan. Gue nanya nih sama orang tua gue, ini ada lowongan gimana gitu kan, buat ngemastiin dibolehin apa enggak. Dan akhirnya orang tua gue selalu support gitu kemanapun gue berada, karena kan buat pengalaman gue juga guys, karena cowok itu harus banyak pengalaman gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue putusin gue kesana gitu kan, modal nekat doang, nggak ada keluarga, nggak ada siapapun yang gue kenal gitu. Gue juga punya temen pun belum punya kontak-kontaknya guys, karena kan baru lulus gitu kan. Ya udah, dan pada akhirnya 2 hari sebelum gua ujian gitu, ujian daftar masuk ke UIN gitu kan, gua memutuskan untuk berangkat ke sana. Jadi dari Depok, dan gua dianterin sama keluarga gua gitu kan, sama orang tua gua sampai di Jakarta, khususnya di Soekarno-Hatta gitu. Dari Soekarno-Hatta itu sekitaran jam 6 pagi guys, bayangin. Berarti kan dari rumah gue Depok ke Jakarta kan lumayan ya gitu. Gue biar estimasi, biar nggak telat gitu, gue jam 3:30 udah jalan guys dari rumah. Nah, dari Soekarno-Hatta itu jam 6 pesawatnya, sampai Kuala Namu itu sekitaran jam 8, karena kan perjalanan dari Jakarta gitu kan ke sana itu memakan waktu kurang lebih 2 jam gitu guys. Wah, macet lagi, macet banget guys, ini pasti
setiap sore langganan macet gitu. Ya maklum lah, kota padat gitu, banyak penduduknya. Oke guys, gue lanjutin lagi pembahasan yang tadi. Dan pada akhirnya ketika gue sampai di Kuala Namu gitu, gue kira kan bakalan dijemput ya sama pihak sekolah gitu. Ternyata gue diarahin suruh naik bis lagi guys gitu, tanpa ada temen. Gue celingak-celinguk ke kiri, gue nengok kanan nengok kiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang gue kenal gitu. Gue modal nekat doang, dan informasi waktu itu juga ya lewat WA doang gitu. Ketika gue ngikutin perintah, gue kira kan dari bandara deket ya, ternyata naik bis lagi kok nggak nyampe ini, udah 3 jam lebih gitu. Dan ketika gue sampai sana pun dijemput gitu, dijemputnya masih jauh guys dari tempat lembaga pendidikannya itu, masih sekitar setengah jam guys. Nah ketika dijemput, gue kan ketemu nih sama orang sana gitu yang ngejemput gue dijemput, gue kira naik mobil guys, ternyata apa, naik motor Vario gitu, naik motor Vario. Ingat banget gua, Vario 150 yang lama. Nah, bayangin gua bawa koper gitu kan, koper gede, habis itu naik motor. Dan gak lama temen gua gitu datang, dia juga bawa koper gede. Nah di situ kita bingung tuh ya kan, khususnya gua yang gak biasa gitu kan. Wah gimana nih mikirnya, kita naik motor, satu motor doang gitu kan, sedangkan orangnya 3, kopernya 2 gede. Di situ wah bener-bener dilema banget guys. Gue bingung, entah merasa nyesel atau enggak gitu kan, tapi ini udah keputusan gue. Ya udah akhirnya kita bertiga itu naik satu motor guys, satu motor dengan 2 koper, yang satu taruh di depan, yang satu gua pangku. Itu yang ketika gua pangku, kopernya pegelnya luar biasa guys. Itu kan perjuangannya emang ya, itu bener-bener perjuangan guys. Nah singkat cerita, gua di sana itu niatnya gue sambil lulus gitu kan, sampai gua S1, tapi ternyata Allah berkehendak lain gitu. Gue cuman bertahan 4 bulan doang. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Ya itulah namanya, kita nggak ada yang tahu ya di dunia perantauan. Kita nggak bisa nebak gitu kalau bakalan terjadi seperti itu. Jadi ketika gua bulan pertama, kedua itu baik-baik aja guys. Gua sama orang sana, khususnya di orang-orang di dalam dunia pendidikan itu baik-baik aja. Nah tapi ketika udah masuk bulan ketiga itu guys, ada suatu masalah yang mana ceritanya gini. Sebelum jadi ceritanya gini, ada cewek gitu kan. Cewek ini dia juga guru di situ, di suatu lembaga itu. Ketika dia belum dilamar, itu sering banget deket sama gua. Sering gitu, ketika ada apa-apa minta tolong sama gua. Pokoknya ya kelihatan lah gitu, kayak cari perhatian banget gitu kan ke gua. Gua bukan ngada-ngada guys, ini realitanya banget gitu. Gua ngeceritain faktanya gitu. Dan pada akhirnya ketika dia dilamar gitu sama guru yang di dalam juga ya kan, dia jauh terpaut umurnya gitu, sekitaran 10 tahun. Dan ketika itu ceweknya umur 19, umuran sama gua. Nah ketika dia udah dilamar yang ceweknya, gua udah berusaha ngejauh, udah berusaha ngediemin. Tapi si ceweknya itu ketika ketemu gua atau nggak minta tolong pasti sama gua. Kenapa nggak sama teman gua? Kenapa nggak sama yang lain? Di situ kan ada tuh yang masak itu kan ibu-ibu cewek 2. Kenapa nggak minta sama dia, mintanya sama gua gitu kan? Nah dari situ cowoknya cemburu guys.
gitu. Dibilang gue ngerebut tunangan dia gitu kan. Nah, dan adalah suatu kejadian yang mana bener-bener gua sesali banget guys gitu. Karena bukan sesali perbuatan dia ya, kenapa itu orang bisa sampai segitunya gitu. Jadi ketika gua di dalam gitu kan, ketika gua di lembaga itu, gua jadi nggak tenang guys. Masuk bulan ketiga, dimana bulan-bulan ketiga ini dilema banget guys, masalah banyak gitu kan, karena perbuatan dia gitu. Jadi dia itu sampai ngedoktrin itu anak-anak didiknya, sampai ngedoktrin pembinanya khususnya gitu di lembaga itu. Bayangin aja guys, gua kuliah gitu kan, buat nenangin pikiran gua, karena gua sebegitu jahatnya dia ke gua gitu kan. Ketika gua kuliah itu buat nenangin pikiran gua, kadang gua pulang malam gitu, dan pada akhirnya gua ditegur guys gitu, karena pulangnya malam terus gitu. Padahal gua bilang ya emang jam segitu dan ya ada urusan tugas, gua bilang gitu kan. Sampai dibilang pembinanya gini, kalau masih kayak gini terus kamu nggak usah kuliah gitu. Lah, apa salah saya gitu kan? Kan perjanjian awalnya itu emang di situ boleh sambil kuliah guys gitu kan. Akhirnya kenapa gua ambil gitu, karena ya udah gua sambil kuliah, sambil ilmu gua itu gua salurin gitu biar ilmu gua itu bermanfaat gitu. Tapi ternyata setelah 3 bulan itu, gara-gara seorang ya cowok yang nggak tahu kebenarannya gitu, dia menghasut semuanya, ngedoktrin orang-orang di dalam seakan-akan gue yang salah. Di posisi gue tertekan di dalam gitu kan, gue jadi kuliah juga nggak semangat. Terus juga apalagi yang paling berat ini, merantau di kota orang gitu. Wah, itu berat banget guys. Dan pada akhirnya gue tuh nelpon, kabarin orang tua gue itu kan, gue ceritain semua kejelekan yang dia ini ke gue gitu kan. Tapi orang tua gue berusaha nahan gue gitu. Orang tua gue bilang coba dulu 1 bulan gitu kan, kalau misalkan nanti nggak kuat gitu, tambah gila dianya gitu, nanti baru deh gitu ngundurin diri, resign istilahnya gitu. Ya udah, akhirnya gue coba selama sebulan itu. Ternyata emang Allah udah nakdirin kayak gitu, udah bener-bener ya cukup sampai di situ aja gitu. Jadi ketika 4 bulan itu, di posisinya gue udah mulai trauma, psikis gue udah kena gitu kan. Gue udah mulai stres karena di dalam seperti itu, semuanya jadinya nyalahin kesalahan gue. Padahal gue udah berusaha ngejauhin itu cewek, tapi ceweknya yang kayak gitu. Karena gimana ya, iya dia emang lebih dekat daripada pembina gitu, karena dia orang sana gitu. Ya dari situ gue berusaha ikhlas guys gitu. Dan pada akhirnya suatu hari Minggu, gue resign, mengundurkan diri. Gue balik itu, gue pulang ke Depok gitu kan, dengan keadaan gue stres, psikis gue kena trauma gitu. Gue ngilangin trauma itu lumayan guys, lama banget gitu. Ketika gue datang pulang gitu, khususnya ketika gue pulang itu sempat ditawarin lagi gitu buat kerja, tapi gue belum mau guys, belum mau untuk kerja lagi, karena ya itu banyak polisi guys. Rame di balai kota, lagi rame. Nah karena itu gue bahas lagi yang tadi ya,
Karena ya gua traumanya udah benar-benar trauma, dan akhirnya gua memutuskan kuliah ngambil pagi gitu kan. Jadi gua kehidupan gua selama kuliah ini ya udah kuliah pagi, masuk pagi, sore atau nggak malam gua pulang gitu kan. Gua belum mau kerja gitu karena ya itu, karena trauma itu gua nyembuhinnya lama guys, lama banget, serius. Dan suatu saat ketika gua udah berusaha tenang gitu kan, udah berusaha lupa, udah memulihkan hati gua, pikiran gua, semuanya, itu cowok nelpon gua guys gitu, sampai 16 kali dia nelponin gua, nggak gua angkat, dia nelponin lagi, nggak gua angkat, nelpon lagi, gua tolak gitu, sampai dia 16 kali di lock panggilan gua nggak mau gitu, gua nggak mau gua angkat karena gua bukan yang mau maafin dia gitu, tapi kelakuannya itu loh yang membuat gua seperti itu. Ya udah, ketika dia nelpon gua diemin guys, dan akhirnya dia minta maaf gitu lewat orang sana juga, WA gua. Dia ngakuin kesalahan, katanya bahwasanya dia itu buta, udah dibutakan oleh cinta. Emang bener guys, cinta itu buta banget. Wah, emang kalau udah kata cinta, orang nasihat pun nggak akan didengar. Sebaik apapun nasihat itu, ya dia akan buta gitu. Makanya bahaya banget guys dengan cinta itu. Nah, setelah itu dia mohon maaf, gua minta maaf gitu, melewati orang lain. Ya oke, gua maafin, tapi gua nggak mau gitu dengar suara dia, gua nggak mau ngangkat telepon dia gitu. Dia minta maaf karena dia mau nikah guys sama itu cewek gitu kan. Ya udahlah, dari situ gua maafin dia, gua berusaha ikhlas, sabar gitu kan. Yang namanya Allah itu kan nggak tidur guys, meskipun kita nggak mendoakan dia gitu kan, tapi Allah nggak tidur. Allah tahu yang mana hambanya tersakiti. Hati itu nggak bisa dibohongin guys gitu. Kalau misalkan hati kita sakit nih, Allah tahu gitu, karena kan yang pemilik hati itu kan Allah. Terkadang ada manusia itu hatinya tiba-tiba suka berubah-berubah, besoknya berubah lagi, besoknya berubah lagi gitu. Ya itu karena Allah yang membolak-balikan hati. Jadi kalau misalkan kalian gitu kan deketin nama cewek atau enggak sebaliknya gitu, ketika hari ini nih dia ngomong A, ternyata besok ngomong B, nah itu salah satunya gitu. Sang pemilik hati yang bisa membolak-balikan hati. Gampang guys kalau itu membolak-balikan hati gitu, semudah dengan membolak-balikan tangan. Jadi ya udah gitu, ketika kita berusaha dengan memperbaiki hati kita gitu dan berdoa, insya Allah hati kita akan baik-baik aja. Hati kita akan selalu diberi kesabaran dalam menghadapi apapun gitu. Dan dari situ itu kan, itu benar-benar pengalaman cerita gua yang nggak pernah gua lupain, yang nggak akan lupa di pikiran gua sampai kapanpun itu. Dan pada akhirnya ketika gua pindah gitu ke Ciawi, itu ceritanya semua kampus sudah tutup guys, nggak nerima lagi perpindahan mahasiswa gitu kan, karena udah pada UTS gitu. Karena kalau udah UTS tuh nggak bisa lagi. Nah di Ciawi ini itu juga udah UTS, tapi dekannya itu teman ibu gua. Nah di situ gua dibantuin
gitu kan, untuk bisa pindah. Untungnya gue bawa surat pindah guys dari Batubara sana. Akhirnya dipermudah lah gitu, gue pindah ke sana. Nah pada akhirnya yang paling lucu nih guys, gue ketika udah ngurusin berkas-berkas semuanya, terus besok masuk, itu kan lagi UTS ya. Gue datang di kelas gue, yang mana kelas gue itu lagi UTS, lagi ngerjain mata kuliah apa gitu, gue lupa. Gue datang kan, assalamualaikum gitu, gue salim sama dosennya, gue bilang, Pak saya mahasiswa pindahan dari sini gitu kan. Kalau misalkan Bapak memberi tugas saya gitu untuk saya bisa ikut UTS, saya ambil Pak gitu, biar saya, supaya nilai saya ini ada gitu kan, gue bilang gitu. Tapi betapa baiknya dosen itu, karena udah sepuh gitu kan, ya udah silakan duduk aja kamu ikut UTS itu. Jadi teman-teman gue tuh kadang bingung guys, gila masuk pas UTS gitu kan, datang langsung ikut ujian gitu. Wah itu emang lucu sih gitu. Siapa sih ini orang gitu, kata teman-teman gua, siapa sih ini, anak baru apa siapa gitu. Bahkan ada yang nganggap gua itu dosen guys, dosen teh. Karena kan ya gimana ya, nggak mungkin gitu loh, udah UTS mahasiswa pindahan masuk tiba-tiba ikut ujian gitu. Ya udah, ketika gue disuruh ikut ujian, gue kaget guys, karena kan mata kuliahnya kan ada yang berbeda ya. Ketika disuruh ujian, gue nulis, ya udah apa yang ada di pikiran gue, apa yang ada sesuai sama di pikiran gue itu udah bismillah aja, tawakal gitu. Itu juga gue ngerjain ya semampu gue. Kalau diingat-ingat pasti lucu guys. Teman-teman gue juga pasti ya aneh lah gitu, gue tiba-tiba masuk UTS terus dibilang ya orang dalam lah, main orang dalam, ya orang dalam gitu, karena nggak ada orang dalam mah nggak akan bisa gitu. Nah jadi ketika gue memutuskan gue pindah ke situ, itu gue pertimbangin lagi guys. Kenapa? Karena pertama kalau misalkan gua nggak ke situ gitu kan, gua pasti ngulang lagi guys tahun depan. Sementara gua udah telat setahun. Kalau misalkan gua ngulang lagi, otomatis telat 2 tahun dong, kan sayang gitu. Ya udah, gua bilang nggak apa-apa deh gitu, jauh. Lagi juga gua udah biasa gitu guys, udah asik lah, udah terbiasa gitu naik motor. Jadi dari rumah gua ya sekitaran sejam lebih lah gitu. Ya mungkin itulah pengalaman gua yang amat sungguh sangat pahit gitu guys. Mohon maaf gitu kalau misalkan ada kata-kata yang kurang jelas atau terbelit. Ya ginilah gitu, gua sekalian belajar ngomong juga. Mungkin gua jadi vlogger yang baru gitu. Mudah-mudahan gue selalu terus bisa mengembangkan channel gue, dan gue terbiasa dalam ngomong gitu di jalan gini. Gue jujur guys gitu, ketika selama gue di jalan ini ya gue diem aja gitu. Dan ketika ada gue keinginan jadi YouTuber, baru gue belajar ngomong-ngomong gitu, kayak sendiri-sendiri gitu ngomongnya di jalan kayak gini. Oke guys, balik ke channel gue, gini-gini lah gitu. Tapi itu kemarin gitu ya, itu hanya sebuah angan-angan, tapi sekarang udah kenyataan. Belum yang subscribe, silakan di subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa klik loncengnya agar selalu update channel gua. Oke guys, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.